Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan cerita kali ini. Dua Kehidupan Rani, bagian 2. Rukiah, aku dan Mas Andro duduk di ruang tamu. Sementara Rani dan Dika, anak bungsuku, sedang tidur siang. Segelas teh kusuguhkan ke hadapan suamiku. Wajahnya terlihat kebingungan. Kami sedang memikirkan keadaan Rani yang semakin parah. Rani bahkan sudah membunuh kucing tetangga. Ia tidak memakan dagingnya, melainkan hanya menghisap darah kucing tersebut. Anakku juga lebih senang memakan tulang ayam yang sudah kubuang ke tempat sampah. Kita coba rukiah saja, Mah. Dirukiah? Anak kita masih kecil. Aku takut kenapa-napa. Tapi kita nggak punya cara lain, Mah. Aku lihat di TV, orang yang dirukiah bisa sampai muntah-muntah. Aku takut tubuh Rani belum kuat. Aku mengerutkan kening sambil terus menimang-nimang anakku. Kita tanya Ustadz Rojudin dulu saja. Kalau memang bisa, apa salahnya kita coba? Aku tak menimbalinya. Jujur saat itu aku sangat khawatir kalau sampai terjadi apa-apa sama Rani. Mas Andro kemudian menelpon Ustadz Rojudin, seorang ahli ruqyah di Jakarta. Ia menjelaskan beberapa hal aneh yang dialami Rani, termasuk kejadian supranatural beberapa hari lalu. Besok bisa, Tas. Kebetulan saya ada di rumah, kata suamiku. Oke, saya tunggu besok jam 3 sore ya, Tas. Ia menutup telepon. Besok kita ruqyah Rani, ujar suamiku. Tapi, Pak, percaya sama aku, Rani akan baik-baik saja, Mah. Sebuah karpet digelar. Rani dikerudungi. Aku sangat kasihan padanya. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Tidak ada lagi keceriaan di wajahnya. Setan yang mengendalikan tubuhnya harus benar-benar dikeluarkan. Ustadz Rojudin membacakan ayat Quran dan meniupkan pada kepala anakku. Sontak saja Rani berteriak kesakitan. Pak, cukup, Pak, kataku cemas. Mah, biarkan Ustadz menyelesaikan ruqyahnya. Kamu mau anak kita sembuh kan? Tapi aku kasihan sama Rani, Pak. Lebih kasihan lagi kalau dia terus-terusan diikuti setan, Mah. Rani menjerit-jerit kemudian memuntahkan lendir berwarna merah. Dia berdiri sambil menampakkan wajah marah. Siapa kau? Kata Ustadz Rojudin. Jangan ganggu aku. Rani lagi-lagi mengeluarkan suara lelaki dewasa. Keluar dari tubuh anak ini, bentaknya. Tidak, bentak Rani. Aku menangis terisak-isak di pelukan suamiku. Ustadz Rojudin meraih segelas air putih di hadapannya. Disemburkan air itu pada wajah anakku, membuatnya tiba-tiba jatuh tidak berdaya. Sebenarnya memang ada makhluk gaib yang mengikuti anakmu, Pak, kata Ustadz Rojudin. Apa sekarang makhluk itu sudah pergi dari tubuh anakku, Tas? Iya, dia sudah keluar. Perbanyak berdoa dan membaca Al-Quran agar anak Bapak terhindar dari gangguan makhluk gaib. Iya Ustadz, kami akan lakukan. Setelah selesai, Rani dipopong ke atas tempat tidurnya. Ia tidak sadarkan diri. Kata Ustadz Rojudin, itu hal biasa. Nanti ketika Rani bangun, dia akan sehat kembali karena makhluk gaib sudah pergi dari tubuhnya. Sesuai arahan Ustadz Rojudin, jam 3 malam aku sengaja bangun untuk sholat tahajud. Aku senang Rani tidur dengan pulas. Ia tidak lagi tertawa-tawa dan bermain sendiri tengah malam. Ku gelar sajadah di ruang tamu. Ku kenakan mukena. Perlahan ku coba untuk khusyuk. Tapi saat masih rakaat pertama, ku dengar pintu terbuka. Langkah kaki mendekat ke arahku. Sebisa mungkin, aku berusaha untuk tetap khusyuk. Pikirku mungkin Rani terbangun dari tidurnya. Saat aku memasuki rakaat kedua, langkah kaki itu menghilang. Aku tidak lagi mendengarnya lagi. Dan entah dari mana datangnya. Saat ku bangun dari sujud, tiba-tiba Rani sudah berdiri di hadapanku.
sambil tersenyum mengerikan. Sorot matanya tajam. Aku terkejut hingga terjungkal ke belakang. Rani, ngagetin aja. Mama kan lagi sholat. Dia datang lagi. Mas Andro mengajakku dan anak-anak untuk berkunjung ke rumah orang tuanya di Bogor. Tentu saja aku sangat senang, karena setidaknya bisa melupakan semua kejadian aneh yang kualami akhir-akhir ini. Rumah mertuaku terbilang cukup nyaman. Ada 2 batang pohon rambutan yang rindang di depan rumahnya, dan halaman kecil yang ditumbuhi rumput hias. Tibanya di sana, Bu Fatima, nama mertuaku, menyambut kedatangan kami di depan pintu rumahnya. Di rumah sederhana itu, hanya tinggal dia seorang diri, sedangkan Pak Husen, suaminya sudah lama meninggal. Rani, apa kabar sayang? Sapa mertuaku ramah. Rani langsung memeluk neneknya. Rani kaget sama nenek. Bu Fatima mengusap rambut Rani dan mencium pipinya. Seperti biasa, kami memang lebih suka lesehan di beranda rumah sambil menggelar tikar ketimbang duduk di sofa ruang tamu. Mas Andrew membawa sesisir pisang ambon dan seteko air putih dari dapur, kemudian menyuguhkannya. Rani, mau pisang nak? Bu Fatima mencomot pisang itu dan memberikannya pada Rani. Enggak nek, Rani menggelengkan kepala. Akhir-akhir ini Rani aneh bu. Mas Andro membuka obrolan. Aneh kenapa maksud kamu? Seperti ada makhluk gaib yang mengikuti Rani. Waduh, kamu sudah obati? Sudah berkali-kali, tapi tetap seperti itu bu. Kali ini aku yang menimpali. Dia juga sudah kami ruqyah, tapi tetap saja seperti itu bu, kataku sambil mencomot pisang ambon. Rani pernah hilang ya dulu? Tanya Bu Fatima. Iya bu, Mas Andro terlihat serius. Kamu coba deh datang tempat kejadian saat dia hilang. Siapa tahu ada petunjuk di sana. Saran mertuaku cukup masuk akal. Aku sudah curiga dari awal kalau anakku memang ada yang mengikuti, atau lebih parah lagi, ada makhluk gaib yang mengendalikannya. Aku dan Mas Andro mengangguk. Mungkin apa salahnya mencoba saran Bu Fatima. Oh iya, tapi bayimu baik-baik saja kan? Sini ibu mau gendong. Aku menyerahkan Dika pada mertuaku. Kemudian ia ditimang-timang. Aku sangat beruntung punya ibu mertua sebaik Bu Fatima. Seminggu setelah kembali dari Bogor, aku mengalami kejadian mencekam lagi. Saat sedang menyusui, ku dengar seseorang mengetuk pintu rumah. Semakin lama ketukan itu semakin kuat tanpa ada suara yang memanggil dari luar rumah. Aku buru-buru meletakkan bayiku di tempat tidurnya dan bergegas untuk membukakan pintu. Mah, jangan dibuka. Rani muncul dari dalam kamarnya dengan wajah ketakutan. Kamu tahu itu siapa? Rani mengangguk. Pintu itu bukan lagi diketuk, tapi digedor-gedor. Saat itu siang bolong dan aku rasa tidak mungkin ada setan. Itu siapa Ran? Danyang mah temanku, dia lagi marah sama aku. Aku terkejut dengan ucapan Rani, kemudian bergegas menggendongnya, membawanya ke dalam kamar. Lalu kuhubungi Mas Andro agar cepat pulang. Pah, makhluk gaib itu datang lagi ke rumah kita. Hah? Rani bagaimana? Dia baik-baik saja. Sudah kubawa ke kamar. Namun saat aku menoleh ke arah Rani, ia tiba-tiba menghilang. Ran, Mas, Rani gak ada mas. Mama. Kulihat ia melayang di atas sambil tersenyum padaku. Ya ampun Rani. Mas panggil Ustadz Rojudin lagi. Baik mah, kamu jangan panik. Tetap tenang ya mah. Kulihat Rani masih melayang di atas sambil melambaikan tangan padaku. Mah, ayo sini main sama Danyang. Dia udah baikan sama aku mah, ujarnya. Sesaat kemudian, teleponku berbunyi lagi. Mah, Ustazah meninggal kemarin.
Astaga, aku menutup mulut. "Pah, cepat pulang sekarang." "Oke mah, kamu tenang ya, jangan panik. Papa udah di jalan." Sesaat kemudian, benda-benda kecil dalam kamarku terpental ke sembarang arah. Aku berusaha melindungi bayiku dari benda-benda tersebut. Rani malah terbahak-bahak melihat kepanikanku. "Cukup nak, turun," kataku. "Bawa adikku ke sini mah." Rani menunjuk bayiku. "Jangan Ran, berikan adikku mah." Dia marah, lalu berteriak membuat cermin di kamarku pecah berantakan. Segera aku bawa bayi keluar dari kamar untuk menghindari pecahan kaca. Aku tidak berani masuk ke dalam rumah sampai Mas Andrew pulang. Sesaat kemudian, Mas Andrew datang dengan tergesa. Dengan hati-hati kami memeriksa kamar. Di sana Rani sudah terkapar, tidak sadarkan diri, di atas lantai. Sedangkan kamarku berantakan tidak berubah. Isyarat mimpi. Aku mendapatkan sebuah isyarat dari mimpiku, tapi aku tidak mampu untuk menafsirkannya. Dalam mimpi itu, ada Pak Kisur dan istrinya sedang berada di ruang tamu, tepatnya di rumah yang pernah kusewa. Ia memeluk istrinya dari belakang sambil mencium pipinya. Mereka tampak masih muda. Foto-foto mereka berwarna hitam putih terpajang di ruangan itu. "Semoga kita cepat dikaruniai seorang anak ya, sayang," kata Pak Kisur. "Iya, aku mau anak kita perempuan," jawab Maisa. "Lucu juga ya kalau punya anak perempuan." Pak Kisur kembali mencium pipi istrinya. Namun setelah itu, tubuhku seperti masuk ke dalam kumparan cahaya yang menyilaukan mata. Dan pada sebuah waktu yang antah berantah, aku melihat Pak Kisur yang sudah menua. Ia masuk ke dalam sebuah kamar yang dulu sering dikunci, kamar misterius itu. Ia membawa sajenan seperti buah-buahan, ayam hitam, dan nasi kuning. Dari dalam dinding kamar muncul sosok makhluk mengerikan. Badannya tinggi besar, penuh dengan bulu hitam, bertaring, kukunya juga panjang. "Abah, tolong berikan hamba keturunan," kata Pak Kisur sambil tertunduk. Aku tidak dapat mengingat dengan jelas apa selanjutnya yang dikatakan oleh makhluk yang dipanggil Abah oleh Pak Kisur. Mimpi itu bukan hanya sekali datang dalam tidurku, tapi sampai 3 kali. Di mimpi kedua dan ketiga, aku melihat Pak Kisur rajin memberi sajenan di dalam kamar itu. Aku sudah menceritakan tentang mimpi ini pada Mas Andrew, tapi dia hanya menganggap itu bunga tidur saja. Katanya hanya orang bodoh yang percaya pada mimpi. Dia memang orang yang tidak pernah mau percaya pada isyarat mimpi. Sungguh waktu itu aku sangat penasaran, pesan apa yang tersirat dalam mimpiku. Aku berdiri di depan kaca jendela rumah sambil menggendong bayi. Kulemparkan pandangan keluar jendela. Di depan rumahku ada sebatang pohon mangga yang dahannya dipasangi ayunan. Di sana Rani sedang anteng main ayunan. Aku harus rajin memperhatikan tingkahnya karena takut dia melakukan hal-hal tak wajar lagi, seperti membunuh kucing. Beberapa saat kemudian, seseorang mengetuk gerbang rumah. Aku menghampirinya dan membukakan pintu gerbang. Ternyata seorang kurir yang mengantarkan paket untuk Mas Andrew. Saat sedang menandatangani dokumen serah terima, si kurir tersebut tiba-tiba ketakutan. Wajahnya pucat. Ia melihat ke arah Rani yang sedang main ayunan. "Ada apa ya Mas?" "Enggak Bu, sudah tanda tangannya." Ia tampak terburu-buru. "Mas lihat apa?" Aku penasaran. Bukannya menjawab, ia malah langsung pergi begitu saja, tanpa permisi. Penasaran aku hampiri Rani di bawah pohon. Tidak ada yang aneh darinya. Ia tersenyum manis padaku, kemudian mengayun kembali. Aku heran, kenapa kurir tadi ketakutan melihat anakku. Apakah dia melihat sesuatu yang menakutkan? Entahlah, aku tidak mau ambil pusing. Di dalam rumah, kubuka paket pesanan Mas Andrew. Kotak paket itu tidak terlalu besar,
seperti kotak sepatu. Dan betapa terkejutnya saat kulihat isi paket tersebut. Ada sebuah keris dan secarik kertas berisi mantra-mantra dalam bahasa Jawa. Aku yakin benda mistis ini dibeli Mas Andro untuk mengusir makhluk gaib dalam diri Rani. Mama, aku terkejut kenapa tiba-tiba saja Rani berdiri di hadapanku. Barusan dia main ayunan dan tidak aku dengar suara pintu saat dia masuk. Rani tersenyum padaku. Apa itu, Ma? Sontak saja aku masukkan kembali keris itu ke dalam kotaknya. Ah, bukan apa-apa, Nak. Ini barang pesanan Papa. Coba Rani mau lihat. Tangannya menggapai kotak yang kupegang. Jangan ya, nanti dimarahin Papa. Tumben sekali Rani nurut. Ia tidak memaksa ingin menyentuh keris itu. Segera aku simpan kerisnya di bawah tempat tidur. Sedangkan Rani kembali main ayunan. Dan lagi-lagi hal ganjil terjadi. Saat Mas Andro pulang, lalu menanyakan keris pesanannya, tiba-tiba saja keris dan kertas mantra itu hilang entah kemana. Rani anakku. Di malam Jumat, aku sengaja mengaji Yasin karena dipercaya dapat mengusir setan. Namun lagi-lagi aku mengalami kejadian mencekam. Saat baru saja membawa beberapa ayat, ku dengar Rani dari dalam kamarnya berteriak kesakitan, bahkan sampai pingsan. Aku panik dan langsung membawanya ke rumah sakit. Rani dibaringkan di ruang rawat inap. Aku dan Mas Andrew menjaga di samping tempat tidurnya, sedangkan bayiku sudah tidur pulas. Untungnya pihak rumah sakit menyediakan tempat tidur untuk bayi. Dokter dan perawat bergantian memeriksa keadaan Rani sampai malam semakin larut, dan tidak terasa aku dan Mas Andrew tertidur di samping Rani. Aku semakin khawatir karena sudah 2 minggu Rani tidak sadarkan diri. Kata dokter, Rani mengalami koma. Tapi jujur saja, aku yakin kalau ini ada kaitannya dengan gangguan makhluk gaib. Aku membujuk Mas Andrew untuk mencari dukun yang bisa mengobati Rani. Kalau bisa dukun yang paling sakti, berapapun akan aku bayar, asal Rani sembuh. Mas Andrew berusaha untuk mencari informasi mengenai dukun tersebut. Mas Andrew akhirnya mendapatkan informasi tersebut. Kami lantas memutuskan untuk membawa Rani ke sana. Apa boleh buat, memang semua upaya harus dicoba. Sepanjang perjalanan menuju rumah dukun, Rani tetap tidak sadarkan diri di pangkuanku. Sengaja aku tidak membawa Dika, bayiku. Ia aku titipkan pada ibu mertua. Mobil yang dikemudikan Mas Andrew tiba di sebuah perkampungan. GPS menunjukkan kalau kami sudah tiba di tujuan. Mas Andrew melambatkan laju mobilnya. Ia membuka jendela mobil. Ia kemudian menanyakan kediaman Abah Yadi, dukun yang katanya terkenal sakti. Salah seorang lelaki berbaju partai menunjukkan rumah Abah Yadi. Katanya tinggal lurus saja ke ujung kampung dan rumah Abah Yadi berada tepat di tikungan. Sebuah rumah panggung yang sudah usang. Ada seekor anjing yang sedang tertidur di kolong rumah tersebut, dan suara derum mobil kami membangunkannya. Kami keluar dari mobil. Mas Andrew dengan wajah cemas membopong Rani. Aku mengetuk pintu rumah Abah Yadi, berharap Abah Yadi sedang ada di rumah. Setelah 3 kali ketukan, ku dengar suara lantai bambu berderit. Itu pasti langkahnya. Pintu kemudian dibuka. Nampaknya seorang kakek tua yang giginya sudah tanggal semua. Ia nyengir pada kami, lalu mempersilahkan masuk. Tikar pandan digelar. Ruang rumah itu sangat sederhana. Hanya ada TV tabung 14 in yang diletakkan di atas lemari kayu yang sudah usang. Ada sarang laba-laba yang menjuntai di dalam lemari tersebut. Mungkin saja jarang dibersihkan. Belum saja aku cerita tentang keluhan, dia sudah terkejut duluan. Seperti ada yang membisiki di telinganya. Ia mengangguk-angguk tanpa sebab. Aku dan Mas Andrew saling tatap.
Heran, Abayati ini kenapa? Kami tidak berani membuka obrolan karena Abayati masih terlihat seperti mendengarkan sesuatu. Dia berdeham. Aku mau jujur saja soal anak kalian. Ya, kenapa bah? Tanya Mas Andro. Dari semenjak kalian pulang dari Pandeglang, dia sudah meninggal. Aku dan Mas Andro terkejut bukan main saat mendengar penjelasan Abayati. Dia tetap anakku. Yang benar saja bah, anak kami masih hidup. Abah lihat, dia masih bernapas. Malah dibilang sudah meninggal. Bagaimana sih? Jelas saja aku marah. Abayati menarik napas dalam, lalu mengembuskannya pelan. Dia masuk ke dalam kamar. Sesaat kemudian, dia muncul lagi dengan membawa sebuah wadah berisi kembang warna-warni. Ia meminta Mas Andro membaringkan Rani di atas tikar. Kembang tersebut lalu ditaburkan ke seluruh tubuh Rani. Sesaat setelah itu, tubuh Rani bergetar. Kedua matanya melotot. Aku dan Mas Andro panik. Kenapa ini bah? Tanya Mas Andro. Tenang, kata Abayadi. Selang beberapa detik, Abah meminta Mas Andro untuk menyentuh tubuh Rani. Namun, tubuh itu tidak dapat disentuh. Seperti ada bias pelangi yang terlihat, namun tidak dapat direngkuh. Ini roh anakmu. Dia benar-benar sudah meninggal dan gentayangan. Roh Rani tidak mau jauh dari orang tuanya. Aku dan Mas Andro menangis. Kami tidak kuasa melihat apa yang terjadi dengan Rani. Lalu siapa itu Dayang? Yang kata Rani jadi temannya? Tanyaku sambil menangis. Dia demit penghuni rumah yang pernah kalian sewa. Dia memang akrab dengan Rani, tapi dia tidak akan membahayakan kalian. Mas Andro masih berusaha merengkuh tubuh Rani, tapi tetap saja tidak bisa. Rani memang sudah meninggal. Ada hal yang harus kalian ketahui. Aku melihat ada seseorang yang melakukan ini semua, kata Abah. Mendengar hal itu, aku dan Mas Andro seketika menatap wajah Abayadi. Sesaat kemudian, kami saling pandang. Siapa bah? Tanya suamiku. Kisur. Dia memanfaatkan anakmu untuk tumbal agar bisa punya keturunan. Bajingan. Suamiku mendelik marah. Perlahan tubuh Rani menjadi samar. Sesaat tubuh itu akhirnya menghilang. Bah, Rani kemana? Dia tidak akan kemana-mana. Saat kalian pulang nanti, dia pasti ada di rumah. Roh Rani enggan jauh dari kalian. Dan benar saja, saat kami tiba di rumah, Rani sudah anteng di atas ayunan. Ia malah menyapa kami sambil tersenyum ramah. Sontak saja aku dan Mas Andro memeluknya sambil menangis. Besoknya aku dan Mas Andro pergi ke Pandeglang untuk menuntut balas atas perbuatan Pak Kisur. Suamiku mengemudikan mobil dengan sangat cepat. Ia tidak sabar ingin memberi pelajaran pada lelaki tua itu. Sialnya sesampainya di rumah Pak Kisur, dia dan istrinya sudah tidak tinggal di sana lagi. Kami malah menjumpai orang yang berbeda. Oh, semenjak istrinya hamil, Pak Kisur pindah rumah, entah kemana, dan rumah ini sudah kami beli, kata seorang bapak Parubaya yang menjadi pemilik baru rumah Pak Kisur. Kalau rumah yang satu lagi? Tanyaku. Wah, kalau rumah itu terbengkalai bu, gak tahu dijual apa enggak. Ibu mau beli rumah ya? Oh enggak pak, kalau begitu kami pamit saja. Terima kasih ya pak. Kami langsung menuju rumah yang dulu pernah kami sewa. Keadaannya sangat tidak terurus. Pintunya dibiarkan terbuka. Kami masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian mendobrak kamar tempat Rani ditemukan dulu. Dan betapa terkejutnya saat kami temukan pakaian Rani tergeletak di sana. Juga ada sebuah boneka panda kesayangan Rani. Kami menangis dan bersumpah akan menemukan Pak Kisur. Nyatanya kami tidak pernah berhasil menemukan Pak Kisur. Ia dan istrinya hilang begitu saja,
entah kemana. Dan soal Rani, rupanya dia enggan pergi. Walau kami tahu dia adalah roh gentayangan, tapi kami tetap membiarkannya berada di rumah ini. Dika, adik Rani, sudah tumbuh menjadi seorang remaja, tapi Rani tetap menjadi gadis manis yang berumur tidak lebih dari 5 tahun. Sebenarnya aku dan Mas Andrew sudah mengikhlaskan kematian Rani, tapi kami tidak tega kalau harus mencari paranormal untuk mengusirnya dari rumah. Lagi pula Dika sudah menerima keadaan kakaknya itu. Ia malah semakin sayang pada Rani, padahal ia tahu kalau kakaknya adalah seorang hantu. Dika tidak pernah takut dengan Rani. Malah sekarang yang terlihat seperti seorang kakak adalah Dika, karena tubuh Rani tidak tumbuh dan berkembang. Setiap malam aku mendengar Rani bermain dengan teman gaibnya di dalam kamar. Suara tawa Rani sangat khas. Terkadang ia mengeluarkan suara wanita, kadang suara lelaki tua. Aku sudah maklum, karena dia bukan manusia lagi. Rani juga suka merengek ingin darah ayam segar dan tulang belulang hewan, seperti sapi dan kerbau. Aku sempat membaca sebuah artikel yang menerangkan kalau makhluk gaib memang suka pada darah dan tulang hewan. "Mau darah lagi, Ma?" kata Rani saat sarapan pagi. Kulihat darah di piringnya sudah habis. Kalau dia minta darah, mau tidak mau, harus kuturuti. Sebab kalau tidak, dia akan marah dan mengacak-acak isi rumah. Punya anak seorang hantu memang tidak pernah terpikir dalam benakku. Anak tetaplah anak. Walau berbeda alam, kasih sayangku sangat besar kepada Rani. Hingga pada suatu hari, Mas Andrew menghampiriku. "Mah, sampai kapan kita mau seperti ini terus?" "Maksud kamu, Pak?" "Rani sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Papa yakin kalau kita relakan dia pergi, dia pasti lebih tenang di alamnya. Mau bagaimanapun, aku sayang sama dia, Pak. Aku tidak peduli kalaupun dia hantu. Aku tetap sayang sama dia," kataku dengan air mata yang mulai basah. "Kalau sayang sama anak kita harus merelakannya, Ma, biar dia tenang di alam sana." "Mama sama Papa lagi ngomongin aku ya?" Tiba-tiba Rani memotong obrolan kami. Ia berdiri di depan pintu. Sekitar mulutnya penuh bercak darah ayam. Tangannya menggenggam tulang sapi. "Enggak, sayang." Aku mengusap air mata. Kulihat suamiku semakin bingung. Aku tahu Mas Andrew ingin sekali memanggil dukun, lalu mengusir Rani dari rumah. Ia ingin Rani tenang di alamnya. Tapi aku tidak sampai hati untuk mengusir anakku sendiri. Hingga sampai saat ini, setelah berpuluh-puluh tahun, Rani tetap tinggal bersama kami. Dia tidak tumbuh, juga tidak menua. Mas Andrew, suamiku tercinta, meninggal dunia lebih dulu. Sedangkan Dika, anak bungsuku, tinggal di Lampung bersama istri dan anaknya. Sekarang aku hanya seorang wanita tua yang sudah beruban dan keriput. Tidak banyak hal yang bisa kulakukan, dan sampai detik ini, saat aku menulis kisah ini untuk kalian, Rani masih tinggal bersamaku. Ia pernah bertanya tentang apa yang sedang kukerjakan, dan aku bilang kepadanya kalau aku sedang menulis tentang kisah yang sangat indah, tentang dua kehidupan Rani, anakku tercinta. "Rani sayang Mama," katanya sambil memelukku. Sampai di sini ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.